Baik. Di sini saya akan menyampaikan hasil belajar saya mengenai UUD NKRI 1945. Sebelumnya saya Savana Mariana, NIM 21202035. Pengertian undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya orang Indonesia menggunakan istilah undang-undang sebagai undang-undang Tolong dasar. PPT-nya di mana ya? Oh iya Pak, sebentar. Tadi saya kira udah. Apakah sudah dapat terlihat Pak? Ya, sudah. Iya. Saya ulang ya Pak. Selamat Silakan, pagi. silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan hasil belajar saya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya saya Savana Mariana, NIM 21202035. Pengertian UUD. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya orang Indonesia menggunakan istilah UUD sebagai konstitusi. Sebagaimana orang Belanda menggunakan istilah Grondwet, Grond yang artinya dasar dan Wet yang artinya undang-undang, dan orang Jerman menggunakan istilah Grundgesetz, Grund dasar, Gesetz artinya undang-undang. Yang keduanya menunjuk pada para ahli ilmu politik ada yang membedakan arti konstitusi dengan UUD dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. L.G. van Apeldoorn membedakan undang-undang dengan konstitusi. Undang-undang dasar hanyalah bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Casey Weir menyamakan undang-undang dengan konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi mempunyai arti dua macam. Dalam arti yang luas merupakan keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti sempit, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Undang-undang dasar di Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar konstitusi karena selain hukum dasar tertulis atau undang-undang di Indonesia juga berlaku hukum tidak tertulis. Contohnya yaitu norma atau konvensi. Konvensi itu biasanya dia terpelihara berdasarkan praktik. Fungsi undang-undang. Dalam kerangka kehidupan negara, undang-undang secara umum mempunyai fungsi sebagai pertama sebagai tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen, yang kedua tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain, yang ketiga sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada undang-undang dasar. Permisi, Saf. Slide-nya belum jalan di tempatku. Oh, ini sekarang itu apa? Secara khusus? Masih di itu tempatku masih di judul. Hah, masih di judul? Kalau sekarang? Iya, sama itu punya. Masih di. Oh, udah sekarang udah. Nggak usah di slide aja kali ya? Iya, nggak usah. Oke. Saya lanjutkan. Sedangkan secara khusus, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang pertama membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang atau absolut. Yang kedua, sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Yang ketiga, sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Untuk eksistensi UUD secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi UUD dalam suatu negara merupakan suatu keharusan.
Karena dengan adanya Undang-Undang Dasar akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya Undang-Undang Dasar juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. UUD 1945 disusun juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan sekaligus menjamin hak-hak asasi rakyat atau warga negara Indonesia yang ditunjukkan dari peraturan pasal-pasal Undang-Undang 1945 tentang lembaga-lembaga negara dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta pasal-pasal tentang jaminan hak warga negara atau hak asasi manusia. Kedudukan Undang-Undang Dasar. Undang-undang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar karena berisi aturan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Di dalam Undang-Undang 1945 ditentukan organ-organ pokok pemerintahan, lembaga-lembaga negaranya yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif dengan kewenangannya masing-masing. Jadi intinya Undang-Undang 1945 merupakan sumber keberadaan dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Undang-Undang 1945 dalam Tata Hukum Indonesia juga diberi kedudukan sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat undang-undang. Sifat undang-undang pada umumnya dibedakan antara yang bersifat supel atau fleksibel dan yang bersifat kaku atau rigid. Pembedaan ini dilihat dari cara perubahannya dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Menurut C. Armstrong 1960, UUD bersifat fleksibel. Apabila prosedur mengubah UUD sama dengan prosedur membuat UU. Sedangkan UUD bersifat kaku apabila prosedur pengubah UU tidak sama dengan prosedur membuat UU. Dengan kata lain, UUD dapat dirubah dengan prosedur untuk membuat UU oleh badan legislatif sehari-hari, maka undang-undang tersebut bersifat fleksibel. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat UU tidak dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari, maka Undang-Undang Dasar tersebut bersifat kaku. Berdasarkan kriteria si Armstrong tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut Undang-Undang Dasar yang bersifat kaku. Karena prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sama dengan prosedur pembuatan UU. Apabila kita mengingat kembali, isi penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa UUD 1945 itu bersifat supel atau fleksibel yang artinya mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mudah diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, aturan-aturan pelaksanaannya lah yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Isi Undang-Undang Dasar. Pada umumnya, suatu undang-undang dasar berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Mengacu pada isi UUD secara umum, maka isi UUD 1945 secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada pembukaan dan juga ada batang tubuh. Untuk pembukaan dirumuskan dalam 4 alinea yang mengandung norma dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Keseluruhan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ini diatur tentang yang pertama ada struktur umum organisasi. Struktur umum organisasi negara yang mencakup bentuk negara kita yaitu kesatuan,
bentuk pemerintahan kita yaitu republik dan sistem pemerintahan demokrasi termasuk di dalamnya. Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, ada jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34. Yang ketiga, prosedur perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 37. Larangan untuk mengubah bagian tertentu dari UUD diatur dalam pasal 37 ayat 5. Sejarah Undang-Undang. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Untuk mewujudkan janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945 dikeluarkanlah Maklumat Gunseikan nomor 23 tentang pembentukan Doktoristo Zunbi Kosokai atau yang biasa kita sebut sebagai Badan BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada saat sidang pertama membahas tentang dasar falsafat negara Indonesia yang akhirnya menghasilkan rancangan pembukaan undang-undang atau Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara sebagai hasil kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Pada sidang yang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar, batang tubuh atau pasal-pasal undang-undang dasar. Kemudian untuk memperlancar penyelesaian tugas panitia hukum dasar membentuk suatu panitia kecil yang bertugas merencanakan undang-undang dasar dengan memperhatikan segala pendapat yang dikemukakan oleh para anggota. Pada tanggal 13 Juli 1945, hasil rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut diserahkan kepada rapat pleno Panitia Hukum Dasar. Pada saat pembahasan, permasalahan muncul antara pihak Islam dan pihak kebangsaan, yang akhirnya pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 sepakat menerima batang tubuh Undang-Undang Dasar dengan ketentuan Presiden Indonesia haruslah merupakan orang Indonesia yang beragama Islam, dan rumusan tersebut disahkan sebagai sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu muncullah masalah-masalah baru, yaitu wakil-wakil Protestan dan Katolik keberatan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengatakan sila tersebut tidaklah mengikat mereka, dan mereka merasa mereka harus ikut serta dalam sila pertama tersebut. Namun sayangnya sila tersebut tidak mengikat mereka karena disebutkan dari sila tersebut hanya agama Islam. Setelah itu, telah didiskusikan sebelum tanggal dilaksanakannya rapat, sila itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, sahlah rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dinamika pelaksanaan. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang, dalam kurun waktu atau periode terdapat 4, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Pada masa saat itu adalah masa awal kemerdekaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka terdapat tata hukum baru di Indonesia yang bersumber dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang mengganti tata hukum kolonial. Namun demikian, usaha bangsa Indonesia untuk membangun tata hukumnya sendiri sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 terhambat oleh fakta bahwa bangsa Indonesia belum sempat membuat sebuah badan atau lembaga dan aturan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bernegara. Dengan berbagai aturan peralihan di atas roda pemerintahan negara yang
baru merdeka dapat dijalankan. Hanya saja dalam kurun waktu ini pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia masih dalam masa mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Walaupun demikian, bangsa Indonesia tetap berusaha untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan guna mewujudkan negara yang demokratis. Setelah itu, periode 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Pada saat itu adalah masa Orde Lama. Setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia dilaksanakan demokrasi terpimpin yang justru menyimpang dari prinsip hukum dan negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Banyak terjadi keputusan lembaga tinggi negara atau MPRS dan tindakan Presiden Soekarno yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini dimungkinkan karena pada masa itu berlaku dua sistem hukum, yaitu berpolakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hukum yang merujuk dan mengoperasionalkan dekret Presiden, antara lain menetapkan Presiden dan Peraturan Presiden. Penyimpangan ini bukan hanya berdampak pada tidak sejalannya sistem yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi juga memburuknya keadaan politik dan keamanan serta terjadinya kemerosotan ekonomi yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan PKI tanggal 13 September tahun 1965. Pemberontakan tersebut dapat digagalkan oleh kekuatan yang melahirkan Orde Baru. Periode Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 atau periode 17 Agustus tahun 1950 sampai 1959. Bercermin pada pengalaman secara masa demokrasi terpimpin yang menyimpang terhadap Undang-Undang 1945 sehingga menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban dalam masyarakat dan negara, maka pemerintahan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, dalam perjalanan waktu selama 2-3 tahun pemerintahan Soeharto, negara Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pada masa Orde Baru telah menyimpang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam bentuk berikut: pemutusan kekuasaan di tangan Presiden, pemilu yang tidak demokratis, pembatasan hak-hak politik rakyat, korupsi dan nepotisme, pemerintahan Orde Baru yang tidak demokratis, menyimpang dari Undang-Undang tahun 1945, berakhir setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 sebagai akibat dari gerakan mahasiswa yang sekaligus mengakhiri Orde Baru. Pada masa reformasi sampai sekarang, Orde Baru berakhir dengan lengsernya Soekarno sebagai presiden yang dimotori oleh mahasiswa dan digantikan oleh wakilnya yaitu Habibie sebagai presiden. Selama masa pemerintahan Habibie, walaupun sangat singkat, kurang lebihnya hanya 18 bulan, namun berhasil menetapkan berbagai peraturan perundangan yang penting bagi pembangunan demokrasi. Dalam masa reformasi, kehidupan demokrasi memang terasa meningkat. Rakyat tidak takut lagi menyuarakan pendapat atau aspirasinya. Kedaulatan rakyat pun terasa lebih dapat ditegakkan. Namun demikian, masa reformasi ini ditandai oleh beberapa efek samping yang kurang baik. Misalnya karena kurang pahamnya akan makna demokrasi, maka sebagian rakyat akan melakukan tuntutan secara kasar, keras, dan cenderung melakukan tindakan anarki, seperti dapat melakukan kerusakan
pembakaran fasilitas-fasilitas tertentu, dan lain sebagainya. Masa reformasi ini juga ditandai oleh adanya gejala perpecahan atau disintegrasi bangsa, seperti adanya tuntutan beberapa daerah untuk memerdekakan diri dari negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, agar pemerintah mampu membawa bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih baik, lebih aman, tertib, dan masyarakat sejahtera, maka dukungan dari masyarakat luas diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kehidupan yang semakin demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pemberlakuan 2 kurun waktu, yaitu pertama setelah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai berlakunya Konstitusi RIS tanggal 27 Desember tahun 1949. Yang kedua, sejak diumumkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang, yang terbagi atas juga Orde Reformasi. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Savana yang telah menyampaikan presentasinya. Silahkan untuk teman-teman yang lain untuk menanggapi. Saya mau bertanya, Pak, kepada Savana. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui di era Jokowi ini, tindak pidana korupsi sangat banyak terjadi ya, baik dari pimpinan wilayah atau wali kota atau gubernur atau menteri-menterinya sendiri pun juga melakukan korupsi. Nah, menurut Savana sendiri, kira-kira UUD yang sekarang ini masih relevan nggak sih dengan kejadian yang saat ini terjadi? Terima kasih. Oke, baik Stephen, atas pertanyaannya saya akan menjawab. Menurut saya Undang-Undang Dasar ini masih relevan, namun hanya saja karena praktik-praktik itu disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Jadi karena praktiknya, bukan karena UUD-nya yang tidak relevan, seperti itu. Apakah bisa menjawab? Ya, bisa. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya ingin bertanya pada Savana. Sebelumnya, pada slide eksistensi UUD, itu kan dijelasin bahwa UUD menjamin hak-hak asasi warga negara agar tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang masalah peretasan akun media sosial dari BEM UI yang diretas setelah mereka mengunggah poster yang mengkritik Jokowi? Karena kemarin peretasan ini tuh sempat trending di Twitter. Di mana di sini menurut saya itu mengkritik adalah sebuah kegiatan mengeluarkan pendapat dan merupakan salah satu hak asasi warga negara. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Dwi Sabrina. Menurut saya hal itu belum tentu disebabkan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya memang sudah terbukti, tentu saja itu bisa dituntut ya, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak
kita untuk berbicara, kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu dan lain sebagainya seperti itu. Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Mutiara? Sudah, Saf. Terima kasih. Muhammad Dava, apakah ada pertanyaan? Ada. Iya, Kan boleh. tadi bahas UUD itu ya. Iya, Nah, jadi gimana sih tahap-tahap pembuatan pasal di Undang-Undang Dasar? Terima kasih. tahap-tahap pembuatan pasal. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Dava. Tahap-tahap pembuatan pasal itu yang pertama ada tahap perencanaan. Perencanaan itu proses di mana DPR dan pemerintah itu menyusun rencana dan skala prioritas undang-undang yang akan dibuat oleh DPR dalam kurun waktu satu periode tertentu. Proses ini tuh diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Yang kedua ada tahap persiapan. Pembentukan undang-undang dimulai dengan pengusulan rancangan undang-undang oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang telah disebutkan disertai dalam surat resmi sebagai pemberitahuan kepada lembaga lainnya. Serta draft rancangan diterima. Setelah draft rancangan diterima, maka wakil dari lembaga negara melakukan pembahasan rancangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah itu undang-undang disusun. Setelah disusun, maka rancangan tersebut akan masuk dalam tahap pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang terdiri dari 2 tingkat pembicaraan. Tingkat pertama dalam rapat komisi atau itu biasanya tuh rapat balik ataupun pansus, sedangkan pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Untuk yang pertama, pembahasan tingkat pertama itu melalui tahap-tahap. Yang pertama pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini bila RUU berasal dari Presiden, sedangkan bila RUU berasal dari DPR. Pembicaraan tingkat 1 didului dengan pandangan dan pendapat Presiden atau pandangan Presiden dan DPR dalam satu RUU berhubungan dengan kewenangan DPD. Yang kedua, tanggapan Presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR atas pandangan Presiden. Yang ketiga, pandangan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Dalam tingkatan pertama dapat juga dilakukan pertama rapat dengan pendapat umum atau RDPU. Yang kedua, mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila Menteri RUU berhubungan dengan lembaga negara lain. Yang ketiga, diadakan rapat intern. Untuk pembahasan tingkat 2, meliputi pertama laporan hasil pembicaraan tingkat 1, yang kedua pendapatan akhir fraksi, yang ketiga pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Setelah tahap pembahasan, dilanjutkan lagi oleh tahap pengesahan. Tahap ini dilakukan setelah rancangan undang-undang telah disepakati dalam rapat pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan lembaga negara lainnya, termasuk Presiden. Pengesahan undang-undang dilakukan oleh Presiden paling lambat 15 hari sejak rancangan undang-undang yang disepakati dikirim oleh DPR kepada Presiden. Setelah melalui tahap pengesahan, tahap selanjutnya yaitu tahap perundangan. Rancangan undang-undang yang telah ditandatangani oleh Presiden dikirim ke Sekretariat Negara untuk diregistrasi dan diundangkan. Undang-undang ini kemudian dimasukkan dalam lembaga negara. Setelah itu, setelah tahap perundangan tersebut selesai, maka masuklah dalam tahap terakhir, yaitu penyebarluasan. Penyebarluasan undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan dapat disebarluaskan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu, undang-undang yang telah disahkan dapat disebarkan melalui internet.
antara lain melalui website resmi DPR. Seperti itu, apakah dapat menjawab pertanyaan dari Muhammad Dava? Dapat. Terima kasih. Iya. Ya, tadi dijelaskan sangat jelas oleh Safa ya mengenai proses pembentukan undang-undang begitu ya. Ya, secara singkatnya saja bahwa undang-undang dibuat oleh lembaga negara khususnya ini adalah DPR. Kalau undang-undang itu dibuat oleh DPR dengan bekerja sama dengan presiden begitu ya. Nah, setelah itu nanti akan dibahas dan akan diundangkan seperti yang dijelaskan Safa tadi. Prosesnya memang seperti itu. Jadi ada beberapa kali revisi dan dikembalikan, lalu nanti akan diundangkan. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak, Savana untuk mengakhiri presentasi dengan closing statement, kami persilahkan. Iya, jadi agar bangsa Indonesia bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik, lebih aman, tertib, dan sejahtera, maka dukungan dari masyarakat luas itu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Savana dan terima kasih teman-teman lain. Luar biasa sekali materi kita mengenai undang-undang ini. Sangat luas kalau kita bahas mengenai undang-undang, tetapi ya kalian pasti bisa untuk menambah wawasan dengan membaca di koran ataupun di internet dan masih banyak lagi begitu. Oke, untuk tugasnya pengganti 1 jam setelah ini, saya minta kalian untuk menganalisis salah satu kasus hukum. Ya, nanti menganalisis satu kasus hukum dan nanti seperti biasa dikirimkan ke email saya hasil analisis kalian. Boleh kalian dalam 1 lembar saja boleh. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan dalam 1 lembar ya, Pak. Ini menganalisis salah satu kasus hukum. Itu kasus hukumnya tuh cuman title-nya aja apa dimasukin kasusnya itu banyak gitu, Pak? Oh, silakan dimasukkan juga tidak apa-apa. Tetapi kalian menganalisisnya dalam 1 lembar begitu. Iya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Steven, tutup dalam doa ya. Maaf Pak, untuk pengumumannya kapan ya Pak? Silakan. Maaf Pak, untuk deadline-nya kapan ya Pak untuk tugasnya? Deadline-nya hari Sabtu ya, seperti biasa. Oh iya Pak, sama saya mau bertanya Pak, Ya, kode boleh. enrollment untuk F1-nya apa ya Pak? Saya nggak tahu. Gimana? Kode enrollment masuk ke F1-nya apa ya? Oh iya, butuh kode masuk ya? Iya, Oh iya, siap. Nanti saya cek ya. Saya juga nanti saya cek dulu. iya Pak. Ya. Oke, sekarang Steven berdoa. Oke, untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini, saya akan pimpin dengan Iman Kristiani ya teman-teman yang lain dapat mengikuti. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas bentarmu yang jadi pagi hingga akhir kelas.
pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami hendak melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami dari pagi ini hingga malam hari nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Steven, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan Muhammad Dafa terakhir ya kita presentasi. Siap ya Muhammad Dafa? Siap, Pak. Oke. Oke, jadi selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya, sampai jumpa lagi.